Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam cukur sedunia. Oke, di video kali ini saya akan bercerita kenapa pangkas rambut saya ramai. Jadi pangkas rambut saya ramai itu ada sebab dan akibatnya. Yang pertama sebabnya adalah saya ngijeni, jadi nggak ada tempat pangkas rambut yang lain gitu, maksudnya saya sendiri. Oke, monggo. Kenapa kok bisa sendiri? Padahal sebelumnya ada tempat-tempat pangkas rambut lain yang buka gitu. Pada 2019-2020, kenapa kok pada tutup? Karena di sini ada proyek, mega proyek Pertamina. Orang tergiur dengan proyek ya. Sedangkan proyek 1 bulan itu gajinya minimal itu 3 juta, maksimal 5 juta, 6 juta. Dan mau hujan, mau gluduk, mau bagaimanapun gaji tetap, misalnya tetap 3,5 ya, nggak ada matinya. Sedangkan kita kalau ikut di pangkas rambut, kalau hujan kayak gini tuh, ya Allah sepi banget. Rasanya kita mau keluar jadi tukang apa, jadi ikut di proyek aja seperti itu ya. Terkadang saya juga berpikir seperti itu kalau satu hari sepi. Dan kenapa kok ramai? Dulu saya sudah prediksi, sekarang siapa yang buka, nanti siapa yang bertahan. Yang paling bertahan itulah yang benar-benar hakiki sukses, seperti itu menurut saya. Dulu di tempat saya gang sebelah 300 meter ada tempat pangkas, terus gang 200 meter ada tempat pangkas, gang setengah kilo ada pangkas lagi, dan di sebelahnya selisih 500 meter ada lagi. Jadi di sini ada 5 tempat pangkas, tapi sekarang di tempat yang sebelah sini udah tutup. Karena apa? Kendala mertuanya udah meninggal, terus sawahnya banyak, ngurusin sawah, ngurusin rumah udah capek, sawahnya luas dan nggak bisa dipegangkan ke orang, jadi digarap sendiri. Sudah dari sawah mau mangkas sudah capek, jadi tutup. Nah seperti itu. Sebenarnya orang-orang udah pada cocok, udah pada suka di sini. Oh, di tempat pangkas rambut Mas Turis sih pangkasnya jelek dan orang tua dibikin kayak cah nom, bilangnya seperti itu orang-orang. Tapi biar bagaimanapun, sebagus apapun itu akan kalah dengan yang selalu konsisten buka gitu ya. Terus yang kedua, dekat sini, depannya Polsek itu buka dulu kemarin puasa, berarti sekarang udah 6 bulanan, dan dia bukanya harga 5.000 dan saya 10.000. Dan alhamdulillah ya, saya dia sekarang juga kadang tutup kadang buka karena buka sendiri. Sedangkan kita kan berlima, bisa selalu buka dan selalu semangat ya. Yang sulit untuk jadi tukang cukur, bagaimana kita selalu menjaga stamina, bagaimana kita selalu semangat untuk bekerja, bagaimana kita selalu tidak capek untuk mengerjakan, karena ada pelanggan-pelanggan yang riwil, yang cerewet, yang aneh ya setiap hari gitu. Terus yang sebelahnya sana lagi, yang ini tempat saya, terus saingan kedua, terus saingan ketiga. Yang ketiga itu udah ikut di proyek ya, di proyek sebagai seorang tukang supir ya, jadi driver. Karena pangkas rambut juga dia tarif 5.000, satu hari dapat 10 kepala, hanya mendapatkan 100.000 nggak ada ya, 50.000 ya kalau 10 kepala. Nah ini juga dia juga udah memutuskan untuk tidak buka, dia juga udah proyeknya seperti itu. Kurang sabarnya orang dan kurang telatennya orang. Dan di sananya lagi ada di Celangap. Di Celangap kenapa kok bisa nggak ramai? Karena dia udah pemula dan itu dia udah sering menolak. Kalau anak kecil bilang nggak bisa, kalau orang gondrong bilang nggak bisa. Sebenarnya guru terbaik itu adalah pengalaman. Biar bagaimanapun bentuknya, mau nangis, mau rewel, mau rambut jelek, mau rambut bagus, mau rambut gondrong, itu diterima saja mangkasnya. Jangan sampai menolak.
gitu ya bro. Itu adalah yang keempat. Dan pangkas rambut saya ini kenapa kok bisa rame, yang sana-sana kok bisa tutup, karena saya bisa selalu buka dan yakin. Dan mungkin yang di sana-sana itu kurang konsisten ya menurut saya, tidak mendengarkan motivasi saya. Apabila mendengarkan video saya, motivasi saya, pasti insya Allah ya, dengan berusaha dan berdoa ikhtiar pasti bisa ikut sukses juga. Mereka malah kelihatannya membenci channel saya, padahal di dekat kelihatannya. Terus mereka juga menjelek-jelekan saya, katanya Mas Turis tuh yang atas nggak minta, saya nggak minta disasak, malah yang atas mintanya disasak gitu. Seperti itu, menjelekkan. Kalau saya setiap lewat mereka kok sepi, saya itu berdoa, ya Allah ramaikanlah tempat pangkas rambut si A agar seperti pangkas rambut saya, seperti itu. Jadi kalau saya lebih sampai ramai di sana loh, mungkin buka di depan polsek itu biasanya buka dan tarifnya murah 5.000, nanti kalau hujat tak dandani, seperti itu. Saya promosinya sebenarnya tak promosikan sebenarnya untuk mereka itu. Saya nggak membunuh, nggak pengen membunuh rezeki orang lain, karena rezeki itu yang bagi itu adalah Allah, begitu menurut saya. Nah, kalau lewat kok nggak ada yang pangkas itu sebenarnya saya kasihan gitu loh. Saya doakan, dalam hati saya berdoa, ya Allah ramaikan juga tempat pangkasnya si dia sebagaimana engkau meramaikan tempat saya. Karena ramai itu yang mendatangkan itu Allah pastinya, gitu loh bro. Jadi itu yang kelima adalah sebenarnya iri ya. Namanya manusia itu sifat iri pasti, nggak ada yang nggak pasti sifatnya iri. Dan yang kelima, kamu kurang bersyukur. Jadi mau sepi, mau ramai, seharusnya itu kamu bisa bersyukur. Nah, diambil positifnya saja, kusnuudon, jangan suudon sama Gusti Allah. Jadi kalau misalnya sepi, kamu itu berarti dikasih kesempatan untuk santai, dikasih kesempatan untuk istirahat sama Allah gitu. Kalau rame, biasanya kalau musim hujan sepi, kalau musim musim terang nggak hujan itu ramai. Jadi kita biasanya dapat ijolnya, dapat tukarannya gitu loh. Dan kita ditukar rezeki yang pas waktu saat nggak hujan itu, seperti itu. Kadang satu hari hujan terus itu memang ramai, membuat kita patah hati ya. Namun bagaimana cara menanggulangi agar kamu tetap dipangkas rambut? Kamu harus mempunyai jalan pekerjaan atau pekerjaan yang lain gitu, yang bisa kamu tinggalkan. Contoh, kalau saya orang desa, orang kampung, saya ngingoni sapi saya ingoni, kan potong rambut nggak selamanya sepi, juga nggak selamanya ramai gitu kan. Kalau kita dapat ramai, kalau kita sepi ya kita ngarit gitu. Kita punya sapi itu adalah investasi, nggak terasa itu tabungan yang sangat murni sekali ya, punya sapi. Seperti di channel saya yang satunya itu adalah vlog sapi, karena saya hobi juga dengan sapi ya. Saya bikin channel Mas Turis New namanya, itu tentang sapi, semua bahas tentang harga-harga sapi ya. Saya sering di pasar sapi seperti itu. Itu yang keenam ya. Yang keenam, kamu harus punya sampingan yang lain juga, seperti halnya ini, seperti saya YouTube ya. YouTube itu juga membuat saya tidak kecewa. Jadi ketika satu hari hanya dapat 150 ataupun 200, nggak kecewa, masih dapat dari YouTube. Yang satu harinya mungkin sampai 50.000 atau 40.000 lah. Saya ingin hitung-hitung buat bayar kontrak, buat beli rokok, buat beli belanja anak istri, itu udah cukup ya. Terus yang ketujuh, sampingan juga, misalnya kamu mempunyai trading atau apa. Kalau saya investasi di ajaib ya, jadi uang yang ngumpul itu saya masukkan di ajaib, itu nanti tidak kemakan dengan inflasi. Kita tidak bukan deposito ya, saya ajaib, pokoknya investasi di ajaib, seperti itu. Seperti itu, biar kamu tidak bekerja sampai tua, itu kamu harus menciptakan uang dari saat ini, menciptakan uang di saat kamu tidur. Jadi kamu nggak bekerja sampai tua gitu. Tua itu nggak kerja
kita udah dapat uang terus gitu. Jadi kamu harus bisa menciptakan uang di saat kamu tidur. Contohnya beli sawah. Alhamdulillah saya untuk makan nggak pernah beli beras. Jadi beras tinggal nyelepot sendiri, gabah udah banyak di rumah. Alhamdulillah juga hasil panen sendiri gitu ya, tinggal nukokno blonjo seperti itu. Dan semoga bermanfaat ya bro ya. Sekiranya kenapa pangkas rambut saya ini bisa ramai, itu ada sebab dan akibatnya. Nggak moro-moro rame, enggak. Jadi juga hal-hal yang mungkin yang belum pernah kalian lakukan tuh saya sudah lakukan gitu bro. Seperti halnya gratis anak yatim, atau bakso atau bagaimana itu sudah saya lakukan. Dan di sini pangkas rambut nggak jenuh karena banyak temen ya. Kalau kamu individu sendiri, kamu nggak mau ambil karyawan, ya kamu akan capek sampai tua. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia.